Halo, para penggemar catur. Jumpa kembali dengan saya Roni Lukman. Kali ini saya akan mempersembahkan partai menarik antara Andras Adorjan, Grandmaster kelahiran Hungaria, melawan Sultan Ribli, Grandmaster yang juga kelahiran Hungaria. Di sini kita akan diperlihatkan bagaimana hebatnya pemain putih membongkar pertahanan lawan. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Adorjan membuka permainan dengan E4, dibalas oleh Ribli dengan C5, kuda F3, D6, D4, C makan D4, kuda makan D4, kuda F6, kuda C3, A6. Maka terjadilah pembukaan Sisilia Najdorf. Gajah E3 salah satu varian yang disukai oleh Anan. Partai berlanjut. Ribli menjawab dengan E5. Saya mundur satu langkah. Igor Khenkin ketika bertemu dengan Ruben Gunawan di Lucerne, Swiss, bermain dengan kuda G4, gajah G5, H6, gajah H4, G5, gajah G3, gajah G7, Menteri D2. Seharusnya di sini saya mundur satu langkah. Ruben bisa bermain dengan H3 setelah kuda E5, barulah Menteri D2. Posisi putih masih cukup bagus. Kita kembali ke partai analisa. Setelah Menteri D2, Khenkin melanjutkan dengan kuda C6, kuda B3, F5, dan posisi hitam dalam keadaan menyerang. Kita berlanjut ke posisi partai utama. Setelah E5, Adorjan melanjutkan dengan kuda B3, gajah E6, Menteri D2, kuda B ke D7, F3, membuat formasi untuk melakukan rokade panjang, benteng C8, mencoba membuat serangan melalui garis C. Partai berlanjut. Putih G4, gajah E7, rokade panjang, kuda B6. Pilihan hitam lainnya di sini adalah saya mundur satu langkah. Jika seandainya hitam melakukan langkah rokade, maka putih akan menjawab raja B1, kuda B6, H4. Tentu saja putih berusaha untuk melakukan penyerangan di sayap raja. H5, Menteri F2, kuda C4, gajah makan C4, benteng makan C4, G5, kuda D7, kuda D5, B5, C3, dan putih tetap dalam keadaan unggul posisi. Kita kembali ke partai utama. Setelah kuda B6, putih menjawab H4, mencoba untuk melakukan serangan di
sayap raja, rokade, H5, kuda C4, gajah makan C4, benteng makan C4, G5, kuda D7, benteng D ke G1. Langkah bagus bertujuan untuk membuat kekuatan di sayap raja. Partai berlanjut, menteri C7, G6, benteng C8. Dan di sini kelihatannya putih agak kesulitan untuk membongkar pertahanan hitam. Namun di sini Adorjan menemukan langkah bagus untuk membongkar pertahanan Raja Hitam dengan langkah gajah H6. Dan hitam menjawab gajah F6, saya mundur satu langkah. Seandainya dalam posisi ini hitam melangkah H makan G6, akan berlanjut H makan G6, benteng makan C3, B makan C3, Queen makan C3, G makan F7, melakukan langkah skak, Raja makan F7, benteng makan G7, dan posisi putih tetap unggul. Kita kembali ke partai utama. Setelah jawaban hitam langkah gajah F6, putih menjawab G kali H7 skak, Raja kali H7, gajah makan G7. Lagi-lagi langkah bagus yang dilakukan oleh Adorjan untuk membongkar semua pertahanan Raja Hitam. Gajah makan G7, H6, langkah tempo yang bagus sekali sebelum melakukan serangan di garis G. Hitam menjawab gajah F6 dan putih melangkah menteri G2. Di sini hitam menyerah. Seandainya hitam melangkah benteng makan C3, maka putih akan menyelesaikan partai ini dengan langkah menteri G7 melakukan langkah skak, gajah makan G7, pion makan G7 melakukan langkah skak, raja G8, benteng H8, checkmate. Demikian partai menarik dengan tema membuka garis dan memanfaatkan tempo dorongan pion H6 yang cerdik, sehingga pertahanan hitam dapat dibongkar oleh putih. Semoga partai ini dapat bermanfaat untuk kita pelajari, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Gens Unasumus.